Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kali ini tentang persamaan kuadrat bagian kedua. Sebelumnya sudah membahas tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan cara memfaktorkan. Nah, kali ini kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna seperti contoh yang di video ini, yaitu kita lihat dulu untuk akar persamaan kuadrat x pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan penyelesaian yang menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, maka kita akan mengubahnya menjadi bentuk x pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 4, ya. Jadi negatif 4 kita pindahkan saja ke ruas ini ke sini jadi positif 4. Nah, setelah itu kita mencari bilangan yang dikuadratkan hasilnya 4. Tentu hasilnya adalah ada 2. X itu akar plus minus akar 4. Ya. Jadi ketika tanda ini dihilangkan, tanda kuadratnya di sebelah ruas kiri hilang, maka di ruas kanan akan kita kasih akar, diakarkan ya. Nah, X1 itu adalah nilai positif dari akar 4, yaitu 2. Sedangkan X2-nya adalah nilai negatif dari akar 4, negatif 2. Jadi penyelesaiannya adalah 2 dan negatif 2. Kenapa 2? Karena akar 4 adalah 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Itulah akar 4. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. X tambah 5 sama dengan 16. X tambah 5 sama dengan plus minus akar 16. Jadi kuadratnya langsung kita hilangkan dan 16-nya kita ganti menjadi bentuk akar. Kemudian kita peroleh X tambah 5 sama dengan, kemungkinan yang pertama hasilnya adalah 4. Akar 16 kan 4. Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua, tadi kan hasilnya ada 2, yaitu negatif. Nah, Ibu ulangi ya. Yang ini biar lebih mudah nih. Jadi X tambah 5 sama dengan plus minus akar, harus plus minus ya, akar 16. Nah, kemungkinan jadi ada 2 jawaban. Yang satu kita ambil positif, yang satu kita ambil negatif. Untuk yang positif, X tambah 5 sama dengan 4. Sedangkan yang negatif, X tambah 5 sama dengan negatif 4. Kenapa 4? Karena akar 16 adalah 4, maka kita ambil nilainya 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selesaikan, berarti X sama dengan 4 dikurang 5. Kalau di sebelah kanannya X sama dengan negatif 4 dikurang 5. Hingga X1, X yang pertama 4 dikurang 5 negatif 1. X yang kedua negatif 4, negatif 5, negatif 9. Jadi ada 2 penyelesaian yang memenuhi ini. Nah, itu cara yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita cara berikutnya. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik. Nah, rumus kuadratik itu adalah seperti ini. Rumus kuadratik juga seringkali disebut dengan rumus ABC. Ya, rumusnya negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, bagian yang di dalam tanda akar ini itu disebut sebagai diskriminan, atau diskriminan itu pembeda.
Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh satu soal yang diselesaikan dengan ketiga cara. Namun, tidak selalu satu soal itu bisa diselesaikan dengan semua cara. Ya, kita ambil contohnya. Nah, contohnya adalah 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 3. Kita akan menyelesaikan cara yang pertama menggunakan memfaktorkan, cara memfaktorkan. Nah, soalnya adalah 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 3. Cara memfaktorkan awalilah dengan membuat tanda kurung, kemudian di sini kita samakan dengan 0. Nah, karena di sini di awal ini ada angka 2 seperti soal latihan yang Ibu berikan sebelumnya, maka di sini juga kita buatkan 2x. Di sini x saja. Jadi salah satu saja yang dikasih tanda 2. Kenapa? Karena ketika kita uji 2x kali x itu hasilnya adalah 2x pangkat 2. Kemudian yang untuk ujung-ujungnya kita memperhatikan ini 3. Bilangan yang dikalikan hasilnya 3 itu adalah 1 kali 3. Hanya 1 kali 3. Tidak ada kemungkinan yang lain. Jadi kita bisa mencoba jika kita letakkan 3-nya di sini, 1-nya di sini. Apakah nanti hasilnya akan menjadi 7x? Caranya bagaimana? Caranya kita kalikan yang 2x kali 1, hasilnya adalah 2x. 3 kali x hasilnya adalah 3x. Nah, jika kita menjumlahkannya 2x tambah 3x hasilnya berapa? 5x. Berarti ini salah. Ya. Berarti ini salah. Berarti kita tidak bisa meletakkan 3 dan 1-nya di sana. Nah, lalu di manakah? Kita ganti. Kita ganti 1-nya di sini, di sebelah kiri, temannya 2, 3-nya di sini. Karena semuanya positif, berarti tandanya positif. Nah, benarkah hasilnya 7x? Kita uji kembali. 7x. 2x kali 3 hasilnya adalah 6x. 1 kali x hasilnya 1x. Nah, 6x ditambah 1x hasilnya 7x. Nah, itu. Jadi sudah benar posisinya. Sudah benar, kita lanjutkan dengan menyelesaikannya. Kita selesaikan. Yang pertama, berarti ada 2 bagian ya. Kita menyelesaikannya. Yang pertama, 2x tambah 1 sama dengan 0. Yang pertama. Yang kedua, yang satunya lagi, alternatif yang kedua sama dengan x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini ada angka 2. Berarti 2x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 per 2. Sedangkan yang kedua, x sama dengan negatif 3. Langsung saja. Jadi, ada 2 penyelesaian, yaitu x sama dengan negatif 1 per 2 dan x sama dengan negatif 3. Oke, cara pertama, cara memfaktorkan. Sekarang, cara yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Masih dengan soal yang sama. Melengkapi kuadrat sempurna ya. Kita ubah 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Nah, untuk melengkapi kuadrat sempurna, ini harus kita ubah menjadi 2x kuadrat tambah 7x sama dengan negatif 3. Jadi di bagian kiri itu harus kita tinggalkan yang x-nya saja. Kemudian di bagian kanan itu kita pindahkan negatif 3 ini. Nih ya, kita pindahin ke sini. Nah, kemudian ini kan ada 2. Supaya mudah, ini semua kita bagi 2 sehingga hasilnya menjadi x pangkat 2 ditambah
7/2x kita bagi 2, negatif 3/2. Ya. Sampai di situ. Kita lanjutkan. Kita harus merubah menjadi bentuk x. Di sini ada kuadratnya. X pangkat 2 x kuadrat. Sudah. Supaya hasilnya di sini 7/2, maka ini kita jadikan 7/2x, ini 2 dikali berapa? Kita ubah di sini 7/2. 7/2x ya. Kita harus mengganti bilangan di dalam kurung itu menjadi 7/4. Nah, sebentar. Kita ulangi dulu satu. Nah, kita harus mencari bilangan yang merupakan bentuk kuadrat. Nah, jadi di sini kita ubah menjadi x kuadrat ditambah 7/2x, kemudian ditambah 7/4 kuadrat sama dengan negatif 3/2 ditambah ini dikuadratkan 49/16. Supaya nanti akan muncul bilangan kuadrat sempurna. Oke, sampai di sini. Nanti anak-anak ibu bisa melihat pada buku halaman 79 ya. Halaman 79. Ya. Tadi sampai pada bentuk x pangkat 2. Tadi sampai pada bentuk x pangkat 2 ditambah 7/2x tambah 7/4 pangkat 2 sama dengan 3/2 negatif 3/2 ditambah 49/16. Ini kita ganti menjadi x tambah, nih dikuadratkan, yang ini kita ambil 7/4. Ini udah bentuknya seperti itu. Ini sama dengan, kita samakan penyebutnya. Ini kita samakan penyebut 16. Berarti 16 bagi 2, 8 kali 3 24 ditambah 49. Kemudian x tambah 7/4 pangkat 2 sama dengan negatif sama dengan 25/16. Sehingga kita nanti akan memperoleh x tambah 7/4 kuadrat sama dengan akar 25/16. Ya, jadi kita harus mencari kuadrat sempurnanya, plus minus ya. Nah, sampai di situ kita lanjutkan lagi. Berarti x tambah 7/4 sama dengan plus minus akar 25/16. X kita tambah 7/4
ada 2 ya, sama dengan 5/4. Yang satu lagi X tambah 7/4 sama dengan negatif 5/4. Jadi ada 2. Tinggal kita pisahkan, ini 5/4. Nah, ini sama dengan kurang 7/4. Sedangkan yang satu lagi negatif 5/4 kurang 7/4. Sehingga hasilnya adalah X1 1/2 dan X2 nya negatif 3. Ini ada di halaman 79. Silakan diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat dengan menggunakan kuadratik. Nih, rumus kuadratik ya. Rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini adalah rumus kuadratik atau rumus ABC. Kita tentukan dulu mana A, mana B, mana C dari soal ini. Ya. Jadi soalnya adalah ini nilai A 2, B-nya 7, C-nya 3. Sehingga tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. X12 negatif B berarti negatif 7 plus minus akar B kuadrat 7 kuadrat kurang 4 kali A-nya 2 kali C-nya 3 ya, per 2 kali A-nya 2. Enggak, hasilnya negatif 7 plus minus akar 49 dikurang 4 kali 2 kali 3, 8 kali 3, 24 per 4. Ya. Berarti hasilnya adalah negatif 7 ya. Negatif 7 plus minus akar 49 dikurang 24. Ya, 49 dikurang 24 adalah 25. Per 4. Jadi negatif 7 tambah 5/4 ini X1. Yang satu lagi nanti adalah kurang 5/4. Hasilnya sama. Kalian bisa lihat ini di halaman 80. Ya, halaman 80. Nah, itu dulu. Jadi, setelah melihat ketiga cara, Anda semua bisa memilih cara mana yang paling mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.